mungkin banyak memberikan tadi media-media untuk pembelajaran, karena kita nanti Ibu akan memberikan bagaimana seharusnya kita meneliti dalam mata kuliah diskursus kritik hadis. Nah, nanti kita bebas lah ya, tidak mesti harus dengan Meet, bisa dengan tadi Piosnote ya, bisa dengan video, dengan WAG boleh ya. Ibu kemarin baru selesai Dewan Juri ya. Jadi kita ada di beberapa karena sama-sama kewajiban ya, sama kewajiban. Jadi kalau kemarin di STQH Jabar, Ibu sangat luar biasa, karena itu juga panggilan nurani ketika ada musabakoh hadis 100 hadis bersanad tahfidnya atau 500 hadis tidak bersanad. Maksud tidak bersanad hanya sanad sahabat saja. Coba itu berapa ribu? Cok diperkan itu minimal jumlah halaman, bukan jumlah hadis satu yang kutipan ya. Nah ini nah ini semangat anak-anak dalam bertahfid ya, bertahfid itu ketika di Al-Quran, karena otomatis kalau hadis itu tidak bisa dipesahkan dengan Al-Quran. Itu Allah menjanjikan bagi orang yang semangat istiqomah mempelajari tadi ke ulumul Quran atau ketafsiran, itu Allah akan berikan ilmu mauhibah, bukan? Asyuyuti itu dalam 15 persyaratan mufasir itu kan diantaranya Allah akan menganugerahkan ilmu mauhibah. Kalau muhadis akan diberikan ilmu apa tuh? Siapa yang tahu nih? Bagi orang-orang yang istiqomah kita kan istiqomah ini di ilmu hadis. Secara atau sekilas ada info atau yang lain bisa membantu jawaban Ibu? Kok di sini putus-putus ya? Putus-putus, Bu. Siapa suara Ibu? Iya, Bu. Iya, suara Ibu. Jadi pertanyaannya apa, Bu? Gak kedengeran pertanyaannya, Bu. Ibu paling pusing kalau sinyal berini, ya. Wifi-nya harus tambah berenang. Wifi-nya harus ditambah. Di Ibu itu kan ini banyak mahasiswa juga, ini saudara-saudara dari kampung, ya. Padahal kalau di atas 20 masih bisa. Kedengaran sekarang? Kedengaran, Bu, sekarang, Bu. Ada Kemailan Ibu ditambah tah jaringan anak, ditambah jeung kuota pribadi tah. Tong ngadalkeun wifi we. Ya. Kalau dalam ilmu Quran itu ada ilmu mauhibah, kalau untuk muhadis-muhadisah Allah akan anugerahkan ilmu apa, Salma? Pernah mendengar atau apa? Kan ada persyaratan bagi seorang muhadis-muhadisah juga, ya. Yang Ibu sudah di-share tuh itu kritikus itu. Orang yang konsisten di majelis ilmu hadis, Allah akan ilmu apa? PR kan nya Aprijal. IPR kan? Bu, putus.
Putus lagi suaranya, Bu. Oke, ganti aja karena kuota ibu masih ada kuota pusing. Ada kas kelas, Bu. Udah direspon pas pas pelebah iuran udah direspon. Ayo. Cipanasnya. Ayo di Cipanas. Gimana sekarang? Bisa kedengaran? Sudah. Bisa kedengeran, Bu. Bu. Gimana? Udah? Udah, Bu. Kedengeran. Udah, Bu. Udah kedengeran. Nah, jadi hilang konsentrasi ke mana Ibu? Nanya. Ya, diskursus kritik hadis kontemporer. Mal makna diskursus. Aduh, baterai lagi. Kenapa? Apa itu diskursus? Pak. Yes. Saya, Bu. Ya. Ya, diskursus itu kalau di PPT Ibu tuh secara bahasa kata kritik dapat berdenotasi positif merupakan pembuatan penilaian tentang kebaikan dan keburukan sesuatu. Adapun nakat al-hadis sendiri berasal dari dua akar kata nakat dan al-hadis. Nakat bisa berarti penelitian, analisis, pengecekan, dan juga bisa pembedaan. Yang panjang apa? Saya, Bu. Nasir mungkin, Bu. Yang panjang, Ibu mah tidak mau yang panjang, pilih yang pendek. Kayak begini nih. Apa itu mubtada? Mahwal mubtada. Wal ismul marfu'u. Terus nodi. Al-ari anil awamil abdiyata. Terlalu abstrak. Terlalu abstrak kalau menjelaskan itu. Ya. Coba cari yang sederhana yang bisa mampu ditangkap secara langsung. Isim di awal jumlah begitu, Bu? Itu bisa. Jadi diskursus ini mengkritik atau menganalisis hadis gitu, secara matan dan juga secara sanad. Empat kalimat, ada 4 kata, diskursus, kritik, hadis, kontemporer. Ibu nanyanya hanya diskursus saja. Betul nggak? Al-awal diskursus, asani kritik, asal hadis, al-akhir kontemporer. Mungkin berarti Afrizal rasionalitas. Sok, mana tah? Dah Ibu mah sharing we, udah apa tuh? Maksudnya kalau S2 itu tinggal pengembangan hadis. Kamu sudah belajar rijalul hadis, kamu sudah belajar
ilmu ma'ani hadis ya, wal matni. Nah, itu. Sekarang ada kalimat diskursus ya. Diskursus. Diskursus Pelajari adalah pendapat. Pertukaran ide bisa nggak, Bu? Pertukaran ide, Pertukaran apalagi pertukaran mahasiswa bisa. atau rasionalitas. Salman, rasionalitas katanya. Kita meminjam kalimat yang lain sebenarnya. Misalnya ketika kita menyebut begini, interest kita apa? Paling itu interest itu kan punyanya ahli ekonomi yang dinarasikan dalam mata kuliah hadis. Misalnya meminjam saja. Diskursus ya, diskursus. Itu kan diskursus itu tadi rasional, betul sifatnya. Tapi sifatnya kan tadi ada tahapan, gradualisasinya rasional. Jadi digradualisasikan diskursus itu. Baik gradual secara kronologi waktu. Kalau kronologi waktu kan berarti dari apa sih? Dari kecil ke besar ya. Nah ini ada kronologi atau dari kronologi metode pemikiran bisa. Kronologi pemikiran. Atau tadi dari tahapan perkembangan bisa sorotannya. Yang akan digradualkan di tahap stepnya itu apa? Berarti kritiknya. Ya, kritiknya. Tentang studi kritiknya. Kritik apa di sini? Karena banyak kita mengkritik itu kan. Kritiknya adalah objeknya adalah hadis. Berarti hadis yang akan dikritik. Tapi di sini ada kata sifatnya kontemporer. Sifatnya kontemporer. Kalau bicara kontemporer, apakah yang mutakodimin menjadi bahasan tidak? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Yang mutakodimin tidak. Mau bagaimana aja nanti sebagai memunculkan kritik kontemporer kalau yang awalnya tidak dimunculkan. Awal-awal tetap harus muncul juga walaupun porsinya tidak sebesar yang kontemporer hari ini. Paham nggak maksud Ibu yang Ibu ini? Aprijal gimana? Paham? Masih putus-putus suara Ibu? Tadi itu Bu, ada yang terputus, tapi ada sebagian kalimat Ibu seperti ini, tadi seperti pertanyaan, kalau bahasanya kontemporer, apakah Ya yang patah pusing Ibu mah kalau gini mah. Tigana penuh udah mah kalau sinyal begini. Bayangkan hari ini jam 9 Ibu masuk lagi di semester 5. Semester di ya nanti jam 11 itu sudah masuk lagi di psikologi. Apalagi semester 7 kasihan mau penelitian. Kalau bisa direkam nanti malahnya. Tapi kalau putus-putus nggak enaknya. Artinya tadi suara Ibu bisa diulang-ulang di dalam rumah dan bisa didiskusikan lagi. Saya Bu tidak paham dengan pemikiran Ibu tuh boleh, itu sangat Ibu apresiasi. Kalau ada pertanyaannya begitu. Ya kembali lagi, ketika kontemporer dimunculkan otomatis yang berkontribusi awal dalam mengkritik hadis tetap menjadi kajian nanti akan keropos kalau hanya di posisi apa? Di posisi kontemporer saja, misalnya pendekatan yang digunakan dalam memahami hadis. Mungkin di Fathul Bari tidak ada pendekatan psikologi. Artinya menggunakan teori-teori kepsikologian dalam menggali kandungan hadis ini misalnya. Atau ada pendekatan antropologi. Pendekatan apa lagi?
sosiologi. Sama, yang menjadi bahasannya adalah manusia, ya, objek bahasannya adalah manusia. Tapi sorotannya berbeda-beda. Ada yang dari interaksi sosialnya, budaya manusianya, dan perilaku kejiwaannya. Ibu bisa makanya tadi dalam tahamul adawal hadis menjadi kajian kritik nanti dalam metode wayah itu sangat luar biasa. Ini mendukung teori di dalam sosiologi tentang interaksi sosial. Coba di dalam bagian dari sosiologi itu ada ahli apa sih? Namanya ahli apa sih yang melihat apa tuh gerak-gerik manusia itu apa sih namanya, ahli apa itu? Jadi kalau ketika di sosmed ini kita berhadapan dengan ibu, dari gerakan iklan itu seperti apa, Salman, Said, Salma itu bisa terlihat. Ahli apa itu namanya? Psikologi. Kalau di pengadilan itu bisa terlihat orang apa tuh? Psikologi. Bukan bagian dari psikologinya. Jadi kalau orang yang berbohong itu kelihatan dari gerak tangan katanya, tatapan mata, kemudian hadapan mukanya seperti apa. Ini pohon deh. Apa sih? Firasat. Ahli gestur gitu. Ahli bahasa Mungkin tubuh. Ustadz Afrizal ahli bahasa tubuh. Body Apa language. Sophie baru hadir. Ahli apa? Gestur bukan, Bu? Ahli gestur. Kamu istilahnya apa lagi tuh, ada bahasa Inggrisnya. Body language. Bener. Body Ahli firasat. language. Seorang istri itu harus paham, harus belajar ilmu gestur. Sophie. Ya. Membongkar kebohongan. Membongkar kebohongan suami gitu. Harus Kode-kode suami. paham nih. Ya, kembali ke masalah sebelum kita menayangkan di layar materi itu mah bisa dibaca sebenarnya. Ya, sekali lagi kritik lah itu. Kalau mau dikritik itu. Ini mau apa ini? Mau mengkritik pemerintah. Berarti ada sesuatu yang salah dari pemerintah. Duh, iya maeng. Putus-putus wae. Saya dapat kuota, Bu, dari Kemendikbud. Sehari ibu dikasih ente, ibu masih kan itu masuk. Jelas, Bu, tadi Bu pas bilang kritik pemerintah jelas. Jadi seolah-olah maksudnya sekilas bahwa kritik itu adalah negatif. Tadi benar, tadi Fikri. Ya. Sekarang kritiknya adalah hadis. Berarti dalam pikiran kita ini ada kesalahan apa di hadis sehingga muncul ada mata kuliah kritik yang kita tahu di lapangan. Gimana suara ibu kedengaran? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Dengar, Bu. Ketika di lapangan, baik di kitab-kitab hadis murni maupun di kitab-kitab non hadis, misalnya tadi ada fikih tapi ada hadisnya, teologi, ilmu akidah ada hadisnya, ilmu tasawuf misal dalam Ihya Ulumuddin banyak mengutip hadis Imam Al-Ghazali itu kan. Nah, atau tadi di buku-buku yang sekunder lainnya. Ya. Ini kan tadi perlu ada penelitian karena tadi tak ditakutkan kenapa tadi ada kesalahan, pasti kalau di atasnya ada kesalahan, jadi artinya hadis ada kesalahan, di posisi mana kesalahannya? Itu kemungkinan ada dua ya, ada dua. Satu di validitasnya, yang kedua di apa? Di tingkat akurasinya.
validitas dan akurasinya. Makanya Abu Hatim Ar-Razi yang wafat tahun 327 abad keempat menyeleksi kemudian membedakan antara hadis sahih dan dhaif itu adalah sesuatu yang oleh para ulama sudah dilakukan ya dari awal abad kedua itu. Ya, dari awal abad kedua. Makanya tadi kalau tadi dipertanyakan validitas dan akurasinya ini menjadi persoalan. Ya, menjadi persoalan. Persoalan apa? Satu, bagaimana transmisinya dari tobako pertama sampai tobako terakhir, ya. Berarti transmisi itu apa? Perjalanan ya rihlah. Karena hadis itu baru dibukukan 1 abad setelah Rasul wafat. Kemudian tadi setelah Rasul wafat 1 abad dibukukan juga masih bercampur antara yang sahih, munkar dan sebagainya. Itu bisa terlihat di Musnad Ahmad bin Hambal. Ya, itu luar biasa ketika tidak berkeadilan kalau tadi hanya melihat Ahmad bin Hambal dari sisi kualitasnya. Ya, jadi Imam Bukhari sudah melihat mencontoh Imam Ahmad. Imam Ahmad kan luar biasa. Jadi dari tingkat dari kualitas transmisi dan kedua adalah materi hadisnya, informasi materi hadis. Nah, jadi ada 2 itu. Makanya tadi sangat luar biasa ketika Abu Hatim Ar-Razi ya menempatkan naqd al-hadis itu adalah sebagai hanya bagian dari jarh wa ta'dil. Sudah melakukan jarh wa ta'dil tadi di awal abad keempat itu sudah melakukan jarh wa ta'dil. Buktinya Imam Bukhari walaupun beliau tidak menyusun secara rintis ketika oleh Ar-Romah Hurmuzi menjadi fan sebuah ilmu hadis bahwa untuk mengukur validitas transmisinya perawinya itu harus memenuhi 5 kriteria yang disebut hadis sahih tadi. Itu tidak bisa runutannya harus sama begitu. Jadi yang pertama yang diprotek kan harus bahwa hadis itu adalah al-adil. Seseorang yang berilmu yang masuk jurusan ilmu hadis hari ini ini sudah ganti kuota masih tetap berarti sinyal di ibu kurang bagus. Ya. Jelas Bu, tadi mah Bu. Tadi mah jelas Bu. Yang terakhir Ibu sampaikan tadi jelas. Yang tadi terakhir Ibu sampaikan itu jelas Bu. Jadi sinyalnya sedang jelas tadi pas Ibu yang sampaikan terakhir itu. Kembali lagi. Persoalannya apa ketika hadis harus dikritik? Karena menyangkut satu tadi validasi yang mentransmisikannya, para perawinya. Yang kedua adalah materi hadisnya, ada 2 materi hadis dengan proses transmisinya. Di sini tadi oleh Abu Hatim Ar-Razi di awal abad walaupun belum terpankan dalam sebuah ilmu sebagaimana dilakukan oleh Ar-Romah Hurmuzi, bahwa para ulama sudah tadi menyeleksi, harus membedakan antara mana hadis yang tadi valid dan tidak valid, sehingga status yang meriwayatkannya harus betul-betul bisa dipercaya dan tidak ada kecacatan. Makanya tadi muncul tadi jarh wa ta'dil, bagaimana orang dipercaya dan mana orang yang tadi dicacatkan. Artinya tadi relevansinya dengan naqd al-hadis itu sangat terintegrasi, sangat relevan ya ketika hari ini nyebutnya naqd al-hadis. Jadi ada dinamisasi penamaan. Palma itu juga kata Ibu jarh wa ta'dil itu. Tapi ketika naqd al-hadis muncul, maka di situ ada pendekatan-pendekatan yang dimunculkan oleh para ulama dengan pendekatan kekinian.
ilmu-ilmu terbaru. Misalnya tadi ada hadis tentang hadis sains itu kan didekatinya bukan berarti hadis kitab hadis itu ada kitab sains, tidak, tapi ada hadis-hadis yang harus tadi didekati dengan ilmu sains, maksud Ibu ya. Misalnya tentang hadis sains tentang reboisasi, ya, larangan Nabi untuk menelantarkan lahan juga memotong tanpa tanggung jawab. Istilah reboisasi kan kekinian dari ilmu lingkungan. Ya, gimana? Kembali lagi tadi persoalannya yang dipertanyakan adalah tentang situasi kondisi pentransmisiannya. Dari sisi riwayahnya bisa dilihat secara langsung kasat mata apakah menggunakan akhbarona, kemudian tadi menggunakan sana, akhbarona, akhbaroni, atau menggunakan ajaztu, kemudian menggunakan an atau anna, menggunakan tadi Qoro'tu, ya, ini dari sisi tahmul ada juga bisa dilihat secara kasat mata, langsung bisa dinilai tanpa harus meneliti secara dalam bahwa hadis ini adalah kriterianya adalah hadis sahih atau bukan. Dari si riwayah, penulisan. Ketika tadi hadis dikritik dalam pengertian tadi untuk melihat sisi kualitasnya, validitasnya, maka ini menjadi kritik positif. Ya, bukan negatif lagi, kritik positif. Kenapa disebut kritik positif? Yang pertama karena ini kan punya diskursus ya atau naqd al hadis yang mempunyai sifat apa kalau positif? Definisi hadis itu adalah positif itu dalam pengertian tadi mempunyai sifat rasional. Makanya tadi banyak buku-buku tadi hadis ini bisa diverifikasi. Untuk mengkritik sanad itu sudah sepakat para ulama kelima kriteria tadi. Ya, itu sudah mapan dari mulai tadi keadilannya. Jadi yang masuk jurusan ilmu hadis tiada hari tanpa tahajud itu Afrijal. Ya. Betul enggak? Iya. Bagi ilmu hadis itu tiada hari tanpa infak sedekah, kan begitu. Ini diadil. Bagi ilmu hadis itu tiada makan sambil jalan-jalan. Apalagi di bis kota. Kelihatan sama orang lain lagi, itu kan muruahnya dipertanyakan. Ya. Keadilan itu. Muruah jadi masalah, jangan putus asa. Tapi diminimalisirlah untuk jadi keadilan itu nomor satu ya. Adil di sini adalah tingkat ketakwaan, tingkat tawaduan seseorang peneliti hadis. Setelah keadilan kan harus dobit tentunya. Jadi yang masuk ilmu hadis itu adalah pilihan. Karena kalau tidak dobit jangan masuk ilmu hadis. Aduh kejam saya. Ya. Harus dobit kan. Tanda-tanda dobit apa? Konsentrasi lah. Jadi ketika kuliah bentrok Bu dengan kerja. Nah, jangan begitu. Karena kita sudah konsisten di jam ini. Dengan dosen lain juga sama. Ya. Jadi dobit tadi. Aduh, gimana sinyal? Kedengaran? Masih, Bu. Kedengaran, Bu.
Atau Ibu harus pindah tempatnya? Masih gangguan? Jelas, Bu. Jelas, Udah aman, Bu. Bu. Aman, insya Allah, Bu. Jadi tadi disebut kritik positif karena mempunyai sifat rasional. Apa bukti rasional? Bisa diverifikasi kembali, diuji ulang kembali, diredefinisi kembali, kajian tadi risetnya di pendekatan kekinian juga bisa masuk, itu rasional. Yang kedua harus objektif. Kalau tidak ada rasional dan objektif, itu bukan positif, namanya negatif. Negatif itu apa? Satu adalah mempunyai sifat a priori, disebut negatif itu. A priori itu apa? Sudah menolak sebelum diteliti, itu aja. Sangat sensitif. Yang kedua adalah mengadili. Sebagaimana yang dilakukan oleh tadi, apalagi ketika pasca Goldbeher ya. John Ball tadi sangat luar biasa menolak hadis-hadis yang posisinya di common link itu menjadi riwayat menyendiri di posisi tabiin kecil misalnya. Coba Ilan, ada materi Ibu sih yang kemarin ikut. Siapa yang suka ikut di malam Senin dengan Prof. Komarudin Amin? Coba ikutan ya, Ibu kemarin minggu ini. Bisa di layar, bisa dihitungkan nggak? Lihat, Intibar yang posisinya menjadi tadi kritik dari parentalis. Mereka menolak hadis-hadis yang menyendiri di tingkat tabiin, baik tabiin kabir maupun tabiin sogir. Nah, siapa yang ikut kegiatan waktu Ahad minggu kemarin ini? Ada yang ikutan nggak? Bisa membantu Ibu menjelaskan? Tidak tahu, Bu, infonya. Oh, perasaan Ibu sudah di-share belum, tah? Tiap malam Senin ya nanti Ibu share ininya, link Zoom-nya. Tiap malam Senin kita ada kajian kitab Sahih Bukhari. Ini maksudnya tadi ketika ini hadis tentang niat yang ditolak oleh para orientalis dengan teritori yang digunakannya. Kenapa ketika tadi sahabat Umar bin Khattab meriwayatkan kepada Alqamah, sahabat Umar bin Khattab Nah, ini ketika hadis menyendiri di posisi Yahya bin Sa'id Al-Ansori, ini kan seorang tabi'in sigor ya, punya Yahya, ya, Ibrahim juga berguru kepada Alqamah dan berguru kepada Umar bin Khattab, posisinya adalah hadisnya tasbih kepada Nabi. Maka hadis-hadis ini itu dicurigai oleh para orientalis. Ya. Sangat dicurigai oleh para orientalis walaupun ke bawahnya rindang pohonnya, ya, sangat rindang. Apalagi di sini mutabinya sangat luar biasa. Di sini yang terkutip ada 5 mukharij yang menampilkan hadis tentang niat. Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Imam Muslim, Abu Dawud dan Bukhari di sini. Bahkan tadi ada yang satu guru dengan Imam Bukhari, misalnya Ibnu Katsir, kemudian tadi Al-Qanabi berguru juga dengan Muslim dengan sebagai murid dari Imam Bukhari. Dan begitu juga seterusnya. Jadi di posisi Yahya ini kan menyendiri. Nah, inilah hadis yang harus ditolak-tolak. Ini kan seperti ini kan banyak sekali.
Ini kan sangat a priori, ya. Sudah a priori itu apa? Sudah mempunyai asumsi dasar. Yang pertama adalah negatif, yang kedua ketidaksukaan terhadap objek seperti ini, karena ini bagian dari kritik sejarah mereka yang digunakan sebagai instrumen dalam menilai hadis Nabi, ya. Nah, ini kritik yang seperti ini sangat luar biasa respon dari para muhadis Imam Al-Azhami, ya, dalam rangka tadi mengkritik bagaimana tadi kesalahan berpikir para orientalis ketika menyaksikan hadis-hadis yang posisi goribnya di Yahya bin Sa'id atau tadi di ulama lain juga. Ya, ini maksud Ibu tadi nanti yang bagian diskusinya tadi tentang pemikiran pemikiran sarjana barat itu nanti bisa dikonversi nanti kepada yang sudah mengkritiknya, ya. Jadi pure dulu menjelaskan dari pemikirannya, baru kita masukkan kenapa mereka mempunyai instrumen kritik yang tadi a priori tadi. Sehingga akhirnya skeptis. Skeptisnya bagaimana? Ini hadisnya, informasi ilmunya adalah buatan orang-orang yang sudah di atas 3 tobakoh di bawah Nabi. Itu. Ini berbahaya kalau tadi tidak diverifikasi, ditabayunkan, dan dikritik ulang kembali oleh para muhadis. Ya. Atau tadi para muslim juga ada di sebagian para muslim menyaksikan kualitas hadis yang ada di kitab Kutubut Is'ah, ya, tentang kualitasnya. Hari ini terbaru juga bagaimana para aktivis feminis mengkritik hadis-hadis yang dalam tanda petik mendiskreditkan perempuan sehingga mananya bias, dan itu seolah-olah ada kritik besar di situ. Nah, insya Allah Ibu nanti ini ada kegiatan di Asilha itu nanti bisa live streaming lah, ya. Untuk tadi bagaimana dari kajian mustalah hadis terhadap hadis-hadis yang dibiaskan oleh para aktivis feminis. Karena tadi bukan hanya pendekatan-pendekatan kekinian yang harus ditampilkan, juga pendekatan-pendekatan yang dimunculkan oleh para muhadis di awal-awal perkembangan hadis. Jadi usul fikihnya masuk, tadi balagonya masuk. Jadi jangan secara sekilas langsung diartikan bahwa perempuan, masa ada hadis Nabi perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Ada nggak hadis itu? Ada, kan? Ini dipertanyakan, masa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki? Ini mananya kan pendekatannya umum khusus. Khususnya untuk Hawa saja. Yang secara umum tadi, kalau yang umumnya tidak lagi kepada tulang rusuk Adam, tapi langsung aja dari turab, itu menurut sebagian para ulama. Jadi jangan langsung menjas bahwa hadis ini seolah-olah wanita adalah second opinion dari laki-laki. Atau ada hadis yang mensejajarkan, ya, wanita dengan binatang. Ketika di Babu Sutroh, ya, kalau di Bulughul Maram, ya, Babu Sutroh. Atau mungkin di bab tentang sholat, ya, yang berhubungan tadi dengan wanita disejajarkan dengan binatang. Nah, ini tidak langsung dari terjemahan dimaknakan langsung dipertanyakan. Ini ada pendekatan-pendekatan yang harus dipahami, dan ini pasti ilmu hadis yang tampil, tidak jurusan lain. Artinya tadi yang backgroundnya sosiohistoris itu mereka emang tajam di kaidah-kaidah kesosialan historisnya, tapi kan ke ulumul hadisnya juga harus tampil. Makanya Ibu ingin menstudi bandingkan tadi bagaimana argumentasi yang digunakan oleh ulama muhadis nanti dalam kajian Asilha dengan para aktivis feminis, sehingga seolah-olah bahwa agama itu hanya milik kaum laki-laki. Imam, waris, hak untuk menjadi wali, semuanya laki-laki. Karena apa tadi? Penggiringan di fikih adalah perspektif laki-laki.
Tuh. Nah, ini bagaimana kita tampil? Itu sama ya, kita belajar bagaimana tadi isu yang dijazkan oleh para aktivis feminis dan mempertanyakan kembali tadi hadis-hadis Nabi yang tadi bermakna bias. Itu berarti kan ke negatif ya, karena sudah negatif mendiskriminasi perempuan. Kemudian yang kedua itu adalah seolah-olah dengan pendekatan ini yang terbaik. Nah, jadi makanya seorang peneliti dalam kritikus hadis itu yang pertama kan harus objektif, karena sifatnya kan rasional dan objektif. Dari mana? Barometer utama kritik hadis itu apa? Justru menghindari bias, ya. Ya, menghindari bias itu tadi artinya tidak jelas ini maknanya. Bahkan tadi lebih mengarah ke mengarah ke subjektivitas. Ini. Yaitu ini hanya hanya mukadimah, kita bisa tampilkan layar selanjutnya. Ini membuktikan, ini menyamakan visi misi apa yang disebut kritik hadis kontemporer. Kata Ibu tadi, kontemporer tidak mesti harus yang terbarunya saja. Ya misalnya tadi ada penelitian hadis di barat tanpa melibatkan jarh wa ta'dil. Kita sudah punya yang mumpuni kritik hadis itu tadi melalui pendekatan jarh wa ta'dil. Hari ini namanya tetap ada saja jarh wa ta'dil, beda dengan kritik hadis kontemporer. Tapi jarh wa ta'dil juga nanti masuk dalam kaidah bagaimana mengukur pemikiran-pemikiran barat ketika standar instrumen membenarkan informasinya ada dari sisi kaidah-kaidah yang digunakan oleh mereka. Misal tadi teori John Bock, kemudian teori Goldie Hershak dan sebagainya. Ini menjadi tadi kita tetap harus tahu juga kritik historis, juga tidak menafikan bagaimana para ulama sudah menanamkan secara kuat bagaimana untuk dikatakan hadis ini berakurasi tinggi dari sisi transmisi tentunya. Untuk transmisi hadis, para ulama sudah sepakat tadi. Tidak bisa seorang muhadis itu tidak disiplin, tidak cerdas, kuat hafalan. Bukti kuat hafalan apa? Nanti bisa dibuktikan. Minggu depan insya Allah satu orang bisa memberikan kedermawanannya. Misalnya tadi Salman bagian hadis yang yang bermakna tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, Aprijal misalnya hadis-hadis yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Yuk, nyari sendiri. Iklan. Hadis-hadis yang di sini lebih ke kosmologis, metafisika. Fikri nanti coba nanti kita termasuk Ibu juga sama memberikan tadi ya semangat untuk Nabi yang stressing mananya untuk fikri itu ke hadis-hadis yang berhubungan dengan sumber daya alam. Sumber daya alam. Kalau udara itu sumber daya alam bukan? Sumber daya alam Bu, udara. Gas. Ya. Gas juga. Kalau dulu air kan pakai apinya, pakai tahu kayu bakar, orang Sunda nyebutnya suluh tah si Aprijal mah. Kalau sulhun dalam bahasa Arab luar biasa maknanya. Kalau orang Sunda suluh itu adalah kayu bakar, tapi yang tidak tahu orang Sunda, yang Juber kan tidak tahu apa itu suluhnya. Hari ini pakai minyak tanah, diganti lagi pakai gas. 2 tahun ke depan gas juga sangat menguras lapisan ozon sehingga ada ketidakseimbangan bumi yang kita pinjak ini. Ya. Harus diganti nanti mah. Ku apa? Kekuatan cahaya matahari atau listrik dulu katanya, pakai listrik dulu. Kumaha tuh yang ada di paman tidak ada listrik. Ya, nah ini menjadi masalah. Ya, kita mah mengikuti aja dan bukan hal ini. Maksud Ibu jangan jangan dipaksakan, ini adalah menjustifikasi adalah tentang teori sumber daya, tidak. Tapi tadi ada hadis-hadis yang
menjelaskan tadi bahwa sumber daya alam itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Misalnya tadi Nabi berbicara tadi tentang bahan bakar gitu ya, api. Nabi juga menjelaskan tadi tentang udara. Hari ini bermasalah nggak udara? Masalah Bu, Jakarta katanya udaranya kotor. Jakarta saja, Bandung, Garut tidak? Oh, kotor juga Bu. Iya. Bermasalah udara hari ini. Ya. Berarti Nyapi ini semangat menghafal hadis-hadis berkaitan dengan sumber daya alam Bu ya? Nah, cari nanti bisa melanglang buana, bahkan budaya mah ngabandungan we, naon ngabandungan ya katanya. Menyimak apa Ibu mah. Wah, hebat-hebat. Ibu apresiasi ya angkatan ini, sangat apresiasi. Punya karakter, keinginan, kedisiplinan, Ibu sangat apresiasi ya. Ingin Ibu buktikan nanti di endingnya adalah kamu menjariahkan ilmu lewat submit jurnal. Hey, submit jurnal. Hey, Ibu memberikan waktu seluas-luasnya. Ya, Ibu memberikan waktu seluas Aprijal untuk bimbingan dengan Ibu. Padahal Ibu bukan membimbing tesis, tapi memberikan waktu untuk kamu supaya nilai UASnya sangat memuaskan. Jadi permudah Budada juga untuk memberikan nilai terbaik, begitu saudara ya. Ya, nah begitu. Kemudian siapa lagi? Sopi, mau menghafal apa kamu? Hadis-hadis yang dinyatakan tanda petik bimana bias kata feminista. Hafalkan. Kosmologis itu. Hadis feminis ya, Bu? Oh, iya. Awas menghafalnya, konsisten, mau dari awal sanad. Dari sahabat. Kasihan dari Bu. Sahabat dulu lah. Sopi tak minta cena dari sahabat untuk Soalnya saya memudahkan. Karena waktunya sedikit. Ya, sip. Wah, luar biasa. Kemudian untuk Said. Siap. Said mau menghafal apa kamu? Yang susah Bu kalau Said mah Bu. Oh. Anak Madinah Bu, susah-susahin Bu. Said, dengarkan ya. Apakah hari ini perilaku manusia banyak bermasalah? Banyak Bu. Sangat bermasalah. Banyak katanya. Banyak bermasalah dan banyak masalah Bu. Dan masalah. Kalau ingin banyak pahala, hadis Nabi kan gitu ya. Ingin banyak pahala, ingin banyak nilai ibadah, masalah teh harus dicari, Sopi. Oke Bu. Harus dicari. Siap Bu. Orang lain menghindari masalah, kita mau mencari masalah. Iya betul. Tapi harus ada solusi. Harus. Said Ramadan, katanya tadi banyak perilaku manusia yang bermasalah. Oleh Ramadan, oleh Said, cari hadis-hadis yang berhubungan dengan karakter manusia. Misalnya ada hadis-hadis tentang mudah marah. Ada enggak manusia yang mudah marah? Ya. Coba bukan hanya marah, Said, masa satu hadisnya, kecuali mau oleh Said diintibarkan ada beberapa hadis tentang marah. Mungkin Nabi ada larangan marah, Nabi itu kalau sebenarnya itu kan humanistis marah itu, tapi kan marah yang positif yang bisa terkendali. Mungkin tadi ada instrumen, kalau istilah psikologi ya, ada instrumen-instrumen bisa meredakan rasa marah, gitu ya. Ya. Kemudian tentang marah. Kemudian tadi tentang tentang konsentrasi, hadis-hadis yang berhubungan dengan khusyuan, konsentrasi. Banyak mahasiswa jadi malas mengerjakan tugas karena tidak konsentrasi. Masih ingat ada WA yang tadi malam masuk ke gadget saya, yang itu membuat pikirannya kalut. Kalau Ibu sudah biasa mahasiswa direpotkan oleh mahasiswa, kan tugas dosen mah direpotkan mahasiswa, bukan begitu kan mental Ibu?
Apalagi jurusan. Bu, ini mau deadline mahasiswa S1, apa hubungannya? Mohon dengan kebijakan Ibu diluluskan. Can acan ke bimbingan sudah harus diluluskan. Gimana Pak Kajur teh? Ya. Nah, itu ya. Jadi ada perilaku manusia tadi yang tentang marah, kemudian tadi tentang, atau tadi menurut Said, Bu saya mah mau melihat hadis-hadis yang berhubungan tadi dengan manusia yang mudah keluh kesah gitu ya, serba takut. Berarti ada hadis-hadis tentang khauf misalnya. Kalau istilah kita itu adalah khauf ya. Istilah psikologinya nggak tahu apa tuh. Punya teori di psikologi tentang bagaimana orang pemaaf. Islam sendiri punya kaidah sendiri. Apalagi itu lebih Al-Quran. Tingkatan takwa surat Al-Baqarah itu adalah di Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat berapa? 5 itu adalah untuk tahapan orang yang bertakwa yang masih belajar. Jadi jangan begini, coba contohin. Apa amal soleh? Sholat Bu, sholat mah sudah kontrak dengan Allah, tidak usah disebut amal soleh. Ya. Amal soleh mah apa tadi? Sophie melakukan penelitian tentang mengkaji ulang redefinisi atau penelitian tentang hadis-hadis yang dikatakan bias gender. Nah itu amal soleh. Jadi jangan di posisi amal soleh teh zakat, haji, jangan. Kita sudah di luar itu mah sudah kontrak dengan Allah. Tapi kalau di surat Ali Imran dan disebut takwa itu apa ayatnya sih? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Siapa yang mutakin di ayat itu, Sayyid? Al-muttaqin. Siapa ya? Munasabah selanjutnya, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Kan dijawab oleh Allah sendiri. Betul. Kalau di Al-Baqarah siapa yang mutakin? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ila akhir ayat. Kalau di Ali Imran bukan posisi di situ lagi orang yang bertakwa itu. Orang yang suka berbagi dalam keadaan lapang maupun sempit. Di sini berbaginya materi atau apa? Salman? Macam-macam, Bu. Macam-macam. Ya, bisa dalam bentuk apapun berbaginya. Ayatnya nggak menyebutkan sekedar materi. Menurut tafsir siapa? Bahwa bisa bermacam-macam. Menurut kaedah mungkin yang saya tahu kalau misalnya nanti kalau Salman berhubungan dengan mana mufradat kata dalam Al-Quran sebaiknya membuka kamus apa? Apa arti saro dan doro? Karena ini digandengkan, kayak ma'ruf dan khoir selalu bergandengan. Jadi ada objeknya, ada urgensinya. Di keterbatasan bahasa Indonesia dikatakan khoir dan ma'ruf itu adalah bagus, baik. Tapi menurut Tuhan bukan itu baiknya, beda kajian orientasinya. Sama seperti saro wal doro. Kamus apa yang digunakan ketika mau melihat apa mana sebenarnya dari mufradat kata saro wal doro? Apa ya? Apalagi yang dulu sudah belajar di tafsir hadis. Kamus apa? Banyak, Bu. Ya? An-Nihayah Ibnu Nasir. Lisanul Arab. Lisanul Arab. Ada lagi? Jamul Ma'ani Quran. Jamu Al-Fadhil Quran. Jami'ul Quran. Karya siapa? Mu'jamu Al-Fadhil Quran. Mujam Al-Fadhil Quran karya siapa? Bisa mendekati. Tapi analisis Ar-Raghib Al-Asfahani itu sangat luar biasa dalam karyanya tadi Mufradat Al-Quran. Masih kenal dengan nama Syekh Ar-Raghib Al-Asfahani? Tentang
kitab Mufradatul Quran. Lisanul Arab bisa Sopi, tapi kan terlalu jauh stressingnya ya. Tapi kalau ke Mufradatul Al-Quran itu bisa langsung tepat ya cari katanya. Apakah Sarawaldor itu tadi berbasis materi saja? Kata Salman tidak katanya. Jadi bisa berbagai macam. Tidak jadi masalah kita berpendapat itu asal tadi ada pijakan yang jelas. Saya mengutip tafsir Jamasyari. Saya mengutip tafsir Adurul Mansur. Nah, begitu. Sama dalam hadis juga nanti. Ya, kita fleksibel aja sambil ada yang nanya atau apa ya. Bu, saya Jadi Ibu hanya meluruskan apa yang dimaksud dengan diskursus kritik hadis kontemporer. Ya, tadi dari mulai tadi definisi dari tiap-tiap masing kalimat, kemudian tadi wilayah kajian, dan objek bahasan yang menjadi substansi bahasan, sampai ke sifat-sifatnya. Sampai ke sifat-sifat tadi. Siapa yang belum diberi tugas? Belum apa-apa udah beri tugas. Hah? Saya, Bu. itu ini tugasnya di menghafal, mencari hadis selalu dihafalkan. Dihafal. Iya, Kan tadi betul. persyaratannya harus lebih. 2. Saya belum. Siapa yang belum? Salman udah belum? Udah kan? Saya. Aprijal udah belum? Angger, Bu, Angger. Ustaz Oh, Angger. Zubair udah belum? Salman atau Angger, Salma, Zubair. Bu? Zubair belum, Bu. Saya bingung. Gimana? Tadi yang dapat tugas hadis kesehatan itu Salma atau Salman, Bu? Salman. Oh iya. Misalnya banyaklah dia ahli medis ya tentang itu. Silakan memilih itu. Berarti Ibu mungkin kecenderungannya lebih kekinian ya. Jadi ada pendekatan psikologi yang Said, mungkin ada pendekatan medis tadi Salman, ada pendekatan teologi oleh Iqlan, ada pendekatan lingkungan oleh Fikri, Sophie mungkin tadi tentang perempuan yang hari ini harus menjadi apa? Masuk ke kurikulum dari tingkat kurikulum informal maupun formal. Di kantor RW juga harus tadi melibatkan posisi gender dalam segala keputusan. Tidak boleh dalam kepengurusan RW tidak ada perempuannya kayak begitu aja. Gender. Sebenarnya gender itu kan bukan tentang perempuan laki-laki kan? Ya tidak. Ini hanya melihat kasus sebenarnya banyak perempuan yang jadi korban. Sebenarnya Islam itu luar biasa maksud Ibu. Berarti Bu, hadis misio. Sophia enak jadi imam sholat perempuan. Misoginis, bisa. Minawadud. Misoginis. Sama feminis boleh masuk semua itu Bu, gender saya mengapa? Jadi kamu kan perspektifnya bukan pemikiran mereka dulu, hanya hadis-hadis yang diklaim oleh mereka bimana bias gitu aja. Oke. Baik tadi tentang kepemimpinannya, hak dan kewajiban perempuannya, kemudian tadi tentang apa lagi? Perempuan datang ya. Nah, seperti itu. Nasir sudah belum Nasir? Jubair dulu. Belum ya? Belum. Jubair mau tentang apa hafalan hadisnya? Mau dari Ibu atau dari Jubair sendiri? Silakan Ibu, demokratis. Tentang nikah, Bu, kayaknya, Bu. Baru nikah, Bu, soalnya, Bu. Masya Allah. Oh, Jubair baru nikah atau lagi honeymoonnya? Selamat Ibu maksudnya. Oke, si Nasir tak kabitaeun. Apa cenah kabitaeun? Saya butuh nasihat, Bu. Jubair berarti mencari hadis-hadis yang berhubungan tadi dengan mungkin sama dulu kamu pernah belajar D1 hadis-hadis yang kesannya ke penelitian sains. Misalnya yang berhubungan dengan interaksi ya, interaksi sosial, Jubair. Apakah tadi Islam dalam di sini adalah hadis mempersilahkan untuk bermusuhan? Misalnya, ada misalnya solusi konflik di dalam hadis Nabi.
Ya, atau harus seperti apa kajian, wilayah kajian ketika interaksi sosial menjadi sebuah tadi ya ajaran ya. Seperti apa interaksi, karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Hari ini ku Allah dibelenggu tah dengan adanya apa? Pandemi. Ibu juga tidak mau bersalaman walaupun dengan keluarga, kecuali dengan anak yang ada di rumah ibu. Ya, termasuk dengan orang tua karena posisi adalah di kota, ibu paling begini aja. Ini karena tadi bukan takut dengan coronanya, ini sebagai ikhtiar kuat saja. Ya, di posisi kuat ikhtiar saja. Nah, begitu. Ini oleh Allah tadi dibelenggu. Ibu teh ngajar teh mau masuk 2 tahun di rumah terus. Dan tidak bahagia tuh ngajar di rumah tuh. Betul nggak Sopi? Iya, banyak gangguan. Sudah sinyal tadi, gangguannya. Lihat di depan mata, tadi kan ibu udah masak, pikiran teh tadi ingin cepat makan. Teh kaburu atau udah baru ngajar kamu. Baru udah masak ibu teh. Itulah kondisi di rumah. Ya. Kemudian kalau offline itu kan enak sekali brainstormingnya, bisa melihat kamu secara terus itu, gaya seorang pengajar di dalam kelas, ekspresi wajah luar biasa. Makanya tadi hadis tidak boleh diriwayatkan bukan dengan indera. Betul enggak? Harus tadi melalui muhassisnya itu jelas. Melihat, mendengar, meraba, merasakan bagaimana suara guru saya bisa terdengar oleh telinga saya. Bagaimana semangat guru saya ketika memberikan ijazah kepada saya. Bagaimana tadi kondisi murid yang semakin konsentrasi ketika gurunya menyimak hafalan muridnya. Itu kan tahamul adawal hadis. Ya, iya. Jadi sekarang Allah berikan pandemi bagian dari takdir tidak? Takdir Allah ya kita samina wa atona saja. Ini bagian dari saksi sejarah kita mengalami selama hampir 2 tahun menyaksikan bagaimana pandemi merajalela. Kan begitu. Ini kata Allah tadi, walau anna ahlal qura, lanjutkan coba ayatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Amanu wattaqau. Sayyid kam juzan hafidha minal Quran? Ana hifdhi mushkilah ya doktor. Yang benar. Baru pernah hafal aja, Bu. Juzan. Luar biasa, Masya Allah ya. Bukan hanya sebagai seorang muhadis saja, menghafal hadis juga Al-Quran. Tadi walau anna ahlal qura aman. Tidak, kata Allah harus wattaqau, harus orang yang bertakwa. Apakah orang yang masih malas disebut orang yang bertakwa? Enggak, Bu. Iya. Seorang muhadisah itu ya kan harus dobit tadi, harus cerdas. Minimal cerdas teh tong malas akan begitu. Ya, lanjutkan. La fatahna alaihim barokat. Persyaratan beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan keberkahan langit dan bumi. Tapi kenapa Allah memberikan pandemi? Walakin kadzabu, karena para manusianya berdusta kepada aku. Ya. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami menyiksanya dengan pandemi ini atas apa yang telah mereka kerjakan. Begitu. Kenapa lapisan ozon tadi bermasalah hari ini dan hubungannya terhadap perkembangan cuaca di dunia pada umumnya, sehingga tadi gas harus diganti. Pemanasan global yang tiap rumah punya Magicom. Punya nggak Magicom tiap rumah hari ini? Punya, Bu. Alhamdulillah ada satu di rumah. Di kota atau di kampung? Ya, dua-duanya, Bu. Kota saya tinggalnya, Bu. Di kota di kampung pakai Magicom. Selain Magicom, ada yang punya tadi mungkin blender. Ada, Bu. Ya, Bu.
Ada yang punya kulkas, apalagi yang lebih tinggi kulkas. Yang mengundang pemanasan global itu adalah kulkas. Yang tinggi di atas kulkas adalah AC. Alhamdulillah Pendingin nggak ruangan. pasang, Bu. Orang Bekasi, orang Jakarta, di Bandung mah Ibu walaupun ada kipas angin tidak pernah dipakai. Nah, enggak. Tidak ada kipas AC gelembung saya mah, Bu. Hah? AC gelembung. Oh, benar. Itu yang lebih sehat. Ibu kalau penelitian di daerah Bekasi tidak bisa tidur. Ke air juga setiap sholat pasti mandi karena nggak kuat. Ruangan ber-AC, kamar ber-AC, kecuali di WC tidak ber-AC teh. Ya lanjutkan Nasir. Nasir siap menghafal Nasir? Siap, Bu. Siap. Kalau siap, Bu. Nasir nanti akan menghafal, ini kan mau banyak berkenalan dengan surat cinta Rasul ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita, menjadi dakwah kita. Surat cinta Rasul diabadikan dalam kitab-kitab hadis, makanya kitab hadis yang digunakan jangan kitab hadis pil Google. Harus dari aplikasi yang Ibu sudah share ya. Supaya informasinya lengkap. Kadang-kadang suka dipotong tuh kalau dari buku-buku di Google itu. Ya. Nah, nanti kalau Nasir hadis-hadisnya tadi yang berhubungan dengan apa Nasir udah nikah belum? Belum, Bu, belum. Oh, belum. Apa hubungannya Ibu nanya nikah sudah nikah ya? Maksud Ibu tadi Nasir akan melihat bagaimana di dalam hadis Nabi tentang pernikahan. Misalnya larangan berholwat ya, kemudian kriteria istri atau suami yang akan didambakan, silakan. Kemudian tadi cara berkenalan, berta'aruf ya. Jadi Aprijal, kamu dulu ada prawedding tidak boleh tamu hadis, mana ada prawedding hari ini yang sedang viral? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Sudah ada prawedding belum halal itunya. Nah, pernikahannya 5 tahun, ini karena cuma 1 tahun kok 2 bulan. Eta musibah besar. Ya. Bagi Anda yang sudah berkeluarga, jangan banyak menilai keluarga orang lain. Belum tentu mereka itu apa indah menurut kita lihat. Berarti ujian yang sedang dihadapi oleh kita. Betul? Betul. Betul. Iya. Ada yang protes enggak waktu kata Rasul dalam hadis Nabi? Ya Rasulullah, saya puasa, sholat sunat, bersedekah, menjariahkan ilmu. Kenapa saya surganya ada di lantai bawah, sedangkan teman saya ada di lantai 7? Saya surganya ada di hotel bintang 2, sedangkan teman saya ada di hotel berbintang 7, di surga mah ya bintang 7, bukan hanya 5 aja, Sopi. Ternyata yang di level 7, di hotel berbintang 5 kalau hari ini yang ada di lingkungan kita, keluarganya selain nikmat beribadah, dia penuh ujian. Nah itu, penuh ujian. Mengerjakan tugas aja, ini harus berhadapan dengan cross check uang yang harus dikeluarkan. Itu ujian. Jangan medit untuk beli buku mah, share. Buah sudah ada PDF, jangan semuanya pakai PDF. Coba pakai mushaf, buka, pakai mushaf. Ya, mungkin Ibu kalau sudah berhadapan tadi dengan kitab Muqaddimah Ulumul Hadis karya Ibnu Shalah, Ibu minimal menciumnya sih. Maksudnya tadi luar biasa kalau sudah berhadapan nama depannya aja sudah Ibnu Shalah. Luar biasa gitu ya. Bukan apa-apa ini karena tadi keindahan bersama pakar hadis sehingga membuat tadi Ibu banyak apa ya? Banyak berpikirlah, banyak tadi bertaubat atas segala dosa yang Ibu ini. Kalau membuka ya, kalau membuka mushaf,
coba membuka mushaf kitab Bulughul Maram. Saya berkepentingan mau nyari hadis-hadis tentang ada kitab nikah. Jadi kalau tentang kosmologis jangan ke Bulughul Maram, pasti harus ke kitab Jami. Ya, kitab Jami. Boleh Jami Sahih, Bukhari, Muslim atau Imam Tirmidzi. Siapa yang belum? Salma. Salma menghafal hadis-hadis yang berhubungan tadi bahwa dalam dunia ini tidak bisa maju tanpa perhitungan yang jelas, manajemen. Berarti hadis-hadis yang berhubungan dengan kemanajemenan, baik tentang matematikanya, mungkin susunan itunya, silakan lah. Banyak orang tidak sukses di rumah karena manajemennya lemah. Niatnya mah bagus, epistemologinya lemah, endingnya akan apa? Lemah. Punya niat bagus, tapi caranya salah. Natijahnya jadi apa? Salah. Nah, makanya tadi studi kritik hadis kontemporer itu tadi mempunyai kajiannya adalah sanad dan matan yang mempunyai langkah-langkah tersendiri. Silakan baca materi dari Ibu yang di PPT itu, kemudian yang di-share oleh Ibu yang untuk matannya itu kan tadi bahwa matan baik dari perspektif ulama mutaqaddimin maupun ulama Indonesia untuk matan. Jadi kalau hari ini penelitiannya ada sohih sanad wal matan. Sohih sanad la fil matan. Ya. Kalau dulu pasti kalau sohih sanad matan adalah sohih. Nah, ini yang wacana baru, yang sanadnya sohih belum tentu sana matannya sohih, nah itu. Ya. Makanya tadi kenapa? Karena pendekatannya masih menggunakan pendapatan konteks pertama, asbabul wurudnya. Saudara. La tusafiril mar'ah ila ma'adi mahromin. So, perempuan hari ini keluar rumah tanpa mahram dosa. Dosa tadi kan, karena konteksnya waktu itu asbabul wurudnya. Asbabul wurud yang kedua sekarang sudah berbeda situasi dan kondisinya. Apakah secara tekstual hadis harus dilaksanakan secara tadi betul-betul makna tadi tekstualnya? Kan tidak. Seperti begitu. Jadi artinya tidak sohih matan itu karena tadi bertentangan dengan perkembangan hari ini. Jadi jangan dimanai begini, perempuan yang keluar rumah tanpa mahram berdosa atau tidak mensunah Rasul. Termasuk ini kaum laki-laki yang tidak berjenggot itu kan dosa hari ini. Jadi bukan umat Nabi Muhammad, si Jubair bukan, si Nasir bukan, si Aprijal ya. Iya kan jelas itu fil amarnya ya, lalu kata Rasul. Kalau mau jadi mumin sejati kata Rasul ya harus berjenggot tanpa berkumis. Jadi pikir kamu kalau berkumis bukan juga umat Nabi. Ya, nah begitu. Tipis Bu ada Bu, nggak tebal-tebal amat kok. Mau tebal, tipis, sedang, lebat itu tidak ini. Jadi Ibu kan ngajar di yang apa tuh, yang karyawan ya. Ibu melihat emang aktivis luar biasa. Dia kan pada berjenggot-jenggot tuh rata-rata dari Bogor. Mas Ibu, mereka sambil tertawa gitu ya. Jadi oleh Ibu diteliti ada jenggot di mana teologi, ada jadi secara teologis itu adalah berjenggotnya dimanai secara teologis. Ada yang sosiologis, ada yang aksesoris. Itu mah intermezzo budada, itu tidak ada rujukannya. Kita para aktivis luar biasa kan, maaf ya, celananya semuanya bercelana cingkrang ya, maksudnya tadi berisbal gitu ya. Ibu sangat menghargai, tidak jadi masalah, tapi sebenarnya suka berintermezzo gitu di dalam kelas. Ya. Teologis, sosiologis, dan aksesoris. Nah, gitu ya.
Jadi menerangkan makna tadi Rasul menyuruh kita. Ini kan berdasarkan asbabul wurud itu. Makanya tadi kaifana ta'amal fil hadis di dalam karya Yusuf Qaradawi itu kita menjadi rujukan kita nanti dalam memaknai makna, ya, makna hadis nanti. Sama di kepimpinan juga begitu. Selama perempuan menjadi pemimpin maka tunggu kehancurannya, itu kan hadis Nabi juga. Harus diakui, harus. Kenapa jadi berbeda? Pendekatan yang harus berbeda hari ini. Kalau tidak menggunakan pendekatan kekinian, matanya jadi doib karena bertentangan dengan perkembangan ilmu dan hari ini. Jadi membelenggu. Sedangkan tujuan hadis bukan untuk membelenggu, tapi memberikan jalan terbaik ya untuk ibadah kepada Allah. Ya begitu. Jadi ada budaya yang masuk ke dalam hadis Nabi, seperti tadi perempuan kalau di Arab, kalau ke masjid itu, ke musola, ke masjid, itu kan berdandan. Orang Arab itu berdandan, orang Indonesia tidak, ke masjid tidak berdandan. Bahkan kita punya budaya bermukena. Di Arab tidak ada mukena, bahkan Rasul melarang untuk berkerincing-kerincing tak kakinya teh. Di kita mah tidak. Kakinya teh kerincing-kerincing, artinya pakai gelang kaki. Di Indonesia mah tidak berbudaya begitu. Jadi ke masjid tidak menjadi fitnah, ada pakai mukena, kita tidak berdandan, tidak berkerudung warna apa, apalagi tidak. Alhamdulillah tidak jadi fitnah, maksudnya begitu. Ya ini maksudnya tadi lemah itu karena tadi bertentangan kalau dimaknai secara tekstual. Apalagi siapa yang belum? Salma, tentang apa kamu? Salma bukan, Bu? Tentang apa? Manajemen. Barusan kata Ibu. Oh, tentang manajemen ya, matematika atau apalah yang berhubungan tadi dengan perhitungan-perhitungan. Silakan. Ini kenapa Bu tidak ke Kitabul Fikih? Kalau fikih si Ilan itu harus sudah di atas 200 hadis dihafalnya. Aprijal, saya mah Abu alhamdulillah Kitabul Wudu hafal ya. Kitabul Haid hafal saya mah Bu. Kitabun Najasah hafal. Wah. Apalagi saya, kata Jubair, saya nyuma apalagi Bu tentang Kitabus Shalah, dari mulai dari sholat sunat, rawatib dan sebagainya. Makanya ilmu hadis itu tidak pernah meninggalkan qobla duhur. Arba rakaah. Bukan sibuk, nah itulah manusia. Kalau untuk sholat sunat sibuk, tapi kalau mencari uang tiada satu detik pun terhelaikan. Ini demi uang. Ilmu hadis tiada hari tanpa melaksanakan ba'da duhur. Ya, apalagi yang pakai kopiah, pakai puasa. Jubair. Tidak usah dibuka. Ini Ibu sangat apresiasi. Ya. Jadi merasa lebih ganteng Bu ya? Iya. Jadi Rasul juga kan pakai songkok, walaupun beda bentuknya nggak jadi masalah itunya. Ya, Ibu selalu itu kalau anak kemarin ikut apa tuh namanya lomba apa sih untuk Hari Santri Nasional itu? Oktober kan tuh ada Hari Santri Nasional ya? Ada Bu, dua-dua. Kan itu ada pemilihan apa sih, santri berprestasi atau apa, profil santri. Anak Ibu kan itu apa tuh masuk dalam ini seleksi. Jadi anak perlu diarahkan, kata Ibu, kalau nanti ada pertanyaan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, maaf, saya tidak menyinggung kepada yang Nahdlatul Ulama. Di sini ada yang NU, Said NU. Ahlus Sunnah Bu. Ahlus Sunnah. Si Sopi naon, Sopi kamu aliran naon? NU. Oh NU. Nahdlatul Muhammadiyah, si Ilan Nahdlatul Muhammadiyah hanya. Jadi ada Indo, jadi Indo. UAD tahu. Bu NU, singkatan dari nundutan. Oh, nundutan ya. Maksud Ibu tadi ke anak, jadi kalau nanti kamu diwawancara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perspektif Hasyim Asy'ari supaya dapat, maksud Ibu. Harus Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut buku-buku karya-karya Syekh Hasyim Asy'ari. Itunya. Semua juga kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kalau aswaja dalam perspektif Indonesia itu lebih mengarah ke satu ormas, maksud Ibu. Walaupun di dalamnya juga Kiai Hasyim Asy'ari harus berkiblat ke 4 madhab. Ya.
keempat madhab sebenarnya. Nah itu jadi kalau berpikir menjawab psikotes itu harus benar dari mulai grain ya ke middle sampai ke apply ya. Jadi kalau kuli, juz'i, far'i kalau dalam usul fikih ya. Jadi ngomong terus begitu secara induksi dulu. Bu ada contoh seperti ini ya. Kemudian tadi saya menggunakan teori ini solusi saya, kesimpulan ini, itu bagus rasionalisasi pemikiran ilmiahnya. Berdasarkan dari realita yang ada, kenapa hari ini udara dibahas. Oh ada masalah, masalahnya apa? Banyak paru-paru yang akut dan sebagainya, itu kan masalah. Perlu ada teori, perlu. Teori mana? Saya menggunakan pendekatan Islam, yang di sini adalah hadis Nabi. Keren kan? Pendekatannya nanti dalam syarah, selain pendekatan syarah klasik, juga syarah modern. Artinya syarah modern itu adalah ada kaidah-kaidah mungkin teori penyelesaiannya dari ahli lingkungan misalnya. Itu aja mungkin Ibu ya. Ayul masalah pihak disang, any question? Maaf Bu, saya tadi nggak dengar putus-putus. Apa sih ngapalin apa Bu? Si Juber naon, ada yang mendengar? Hadis pasca nikah. Hadis kesabaran aja habis nikah mah. Hadis sabar. Hadis sabar. Hadis membaca kode-kode. Nanti saya Hadis doa kayaknya Bu. Doa setelah nikah apa Bu? Bukan nikah mah bagian sinaser yang nikah bagian share. Aduh, maaf ya Ustaz. Ya Ibu, maaf ini kan sharing itu menjadi mitra Ibu ya, kamu semuanya bukan semata-mata menjadi tolib aja di sini bareng-bareng saja. Tapi keakraban Ibu selalu menyebut nama, nggak jadi masalah, kamu jangan punung ya, itunya. Kadang Siap. Ibu tidak menyebut, gitu maksudnya. Si Aprijal canda wajan Kiai mas harus pakai sorban Aprijal. Itu. Katan siap Bu. Nah itu. Kayak milenial Bu. Kiai milenial. Aprila itu start TikTok Bu. Ya. Nggak apa-apa untuk niat dakwah. Ya, baca nanti silakan di metodologi PPT Ibu, mulai tadi dari usahakan yang belum punya aplikasi supaya memudahkan. Kayak sekarang saya, kata Sophie, mau menghafal hadis-hadis yang berhubungan dengan bias gender. Kalau dari serpihan-serpihan pemikiran feminis itu rada lama, ya. Misalnya tadi coba dengan klik di dalam aplikasi di Dua Pustaka atau di Jawamiul Kalim mengklik hadisnya. Kalau di Dua Pustaka itu enak ya, ada tahrisnya, ada ini. Tentang perempuan aja. Coba pakai ini, pakai bahasa Arab, imro'atun atau An-Nisa, pasti keluar tuh hadis-hadisnya. Kamu pilih. Ya, bisa. Atau tadi dari buku-buku karya feminis juga silakan, boleh. Tapi yang hadisnya saja. Nanti kalau ada hadis-hadisnya hanya sepotong harus dikembalikan lagi ke aplikasi. Ya, atau ke hadis sumbernya. Tidak boleh yang sepotong-sepotong. Jadi tidak ada hadis salasun man kunna fi wajadah halawat. Misalnya ada pendekatan mujadalah dalam memahami hadis tentang tungkihul mar'ah. Coba lanjutkan, tungkihul mar'ah. Tungkahul mar'atu li arba'in. Tungkahul mar'atu li arba'in. Lanjutkan ya. Coba. Li nasabiha wa li hasabiha lima liha. Li diniha. Wa li jamaliha. Li diniha. Li jamaliha. Li jamal. Fadhkar bijadi tarbat sedap. Ya. Masya Allah, yang baru nikah hafal betul ya. Tungkahul mar'atu. Ini kan bisa dibalik. Abi mah hafalna. Tungkahul rijalu. Begitu. Salma nyari suami, ya bagaimana tadi li jamaliha, li jamalunnya. Artinya kan subjektif kalau di memilihnya. Ilan kamu adalah tergantung menurut istri kamu, belum tentu kan menurut Sophie mah. Kan begitu. Ya.
Oh, 7 menit deui ulah korupsi da ibu mah tadi geus dikorupsi ku ibu tadi 11 menit. Sok 7 menit lagi. Udah tugas semuanya udah. Ini teh memberatkan atau apa? Udah masuk ke jam mata kuliah lainnya. Ya udah, maksudnya tadi ada tugas dari ibu. enggak, Ini insya Allah, Bu. sepakati minimal berapa hadis yang dihafal? Keren, Bu. Nyicil Bu, satu-satu dulu Bu. Minimal Satu mah 1. terlalu kecil, kasihan masa magister 1 malu atuh. 2 Ada hadis penguat, minimal hadis penguat di posisi hadis penguat. Redaksi Bu, hadis karena yang dari S2. Imam Tirmidzi akan berbeda dengan hadis yang dari Imam Abu Dawud, tapi masih satu Iya, tema sebenarnya. 2 Minimal Bu, berapa? karena S2. Boleh, silakan. Baca Bu ya. Kalau 2 hadis dihafalnya dengan sanad dari tobakoh pertama sampai tobakoh terakhir. Berarti 3 aja, Bu. So, boleh Sofi 10 hadis tidak bersanad dengan 2 hadis bersanad gitu we. Artinya. Oh. Aduh. Tulisan hadisnya di-share di grup, hafalannya nanti dengan Ibu langsung. Di-share supaya supaya diabadikan, difilekan oleh teman-teman yang lain. Ya. Ini baru mukadimah supaya kamu gembira berkuliah dengan Bu Dadah karena akan menanti tugas-tugas selanjutnya. Dosen kan hanya menilai tugasnya, ya Juber. Bu Dadah itu pikir hanya menilai saja sebenarnya, yang pintar itu kamu bukan ibu, ya. Nah, untuk nanti kalau ada kesulitan boleh tanya ke ibu sekarang. Minggu depan terakhir ibu pertemuan untuk memberikan juknis ya penulisan karya ilmiah kamu dalam bentuk sharing ilmu. Nanti materi-materinya ibu akan di-share tentang yang ada udah disilabi ya. Nanti kita presentasinya 30 menit, tanya jawabnya adalah 30 menit, 1 jam, yang setengah jam bagian ibu untuk tadi bersharing. Jadi kita itunya diskusi saja. Kalau yang berhubungan dengan rujukan teknis nanti Ibu jelaskan di pertemuan yang akan datang. Ya, itu aja mungkin. Ya mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Bagaimana kesan pesan silakan tulis saja di grup. Alah lelah jeung Bu Dadah mah gening. Nah begitu ya. Seru Bu, seserian wae. Rame-rame. Seserian wae-nya. Jadi kita santai aja. Atau kata pikir tidak serius, boleh aja kita. Kalau yang saling mengkritik saling mengkritik itu udah mau hadis. Tapi mengkritiknya jangan body shaming aja. Jangan ke situ maksudnya. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu juga sama menanti semester 5 katanya sudah dimulai, Bu. Ya, kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.